Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya yang kemarin tentang jamak takdim sebab hujan. Jadi kalau ada hujan itu boleh kita melaksanakan sholat jamak takdim, akan tetapi ada ketentuannya. Apa saja ketentuannya? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh, lil hadiri, bagi orang yang hadir, ail al mukimi, artinya orang yang bertempat tinggal. Berarti ini bukan musafir, kebalikannya mukim itu adalah musafir. Boleh fi waktil matori, pada musim hujan. Apa yang boleh? Ayyajma'a, apa mengumpulkan atau menjamak, siapa hadir atau mukim, bainahuma, di antara dua sholat, zuhri wal asri artinya sholat zuhur wal asri dan sholat asar, wal maghribi wal isya'i, dan sholat maghrib dan isya. La fi waktu tsaniyati, bukan jamak pada waktu yang kedua. Jadi di sini hanya yang boleh menjamak pada waktu yang pertama. Zuhur dengan asar itu boleh dijamak takdim. Zuhur asar dijamak ke zuhur. Kalau yang maghrib dengan isya itu isya dijamak dengan maghrib yang disebut dengan jamak takdim. Ini penyebabnya bukan musafir melainkan mukim yang karena adanya hujan. Bal fi waktil ula, melainkan di waktu yang pertama, minhuma, dari kedua sholat tersebut, ai zuhur dan asar, maghrib dan isya. In balla, ini salah satu ketentuannya. In balla, jika membasahi al matoru, apa hujan, membasahi a'la thawbi, akan bagian atasnya baju, wa asfalan na'li, dan bagian bawahnya sandal. Jika baju yang paling bagian atasnya ini kena basah ketika kena hujan, sandalnya di bawah basah juga karena sudah ada airnya di bawah itu, ada air hujannya di jalannya. Dan juga wawujidat, dan dijumpai, asyurutu, apa beberapa syarat, asabiqatu, yang telah lalu, fi jam'i takdimi, pada salat jamak takdim. Pembahasannya salat jamak takdim sudah di sebelumnya. Syarat yang selanjutnya adalah wa yushtaratu, dan juga disyaratkan, aidon, halai juga, wujudul matori, apa adanya hujan, fi awalis sholataini, di awal dua sholat tersebut. Wala yakfi, dan tidak cukup, wujuduhu, apa adanya hujan, fi asna'il awali, di pertengahan sholat yang pertama, minhuma, dari kedua sholat. Jadi hujannya itu harus ada pada sholat yang pertama. Tadi kan zuhur dengan asar. Lah, hujannya itu ada pada waktu zuhurnya, di sholat zuhur. Dan hujannya bukan pada kita sudah melaksanakan zuhur, melaksanakan di pertengahan sholat zuhur. Zuhur sholat dapat 2 rakaat, kita mau hujan baru turun, bukan seperti itu. Tapi di awal, sebelum kita melaksanakan sholat zuhur, itu kok sudah hujan, tuh, maka diniati dengan sholat jamak takdim. Dan juga wa yushtaratu, dan disyaratkan, aidon, halai juga, wujuduhu, apa adanya hujan tersebut, indas salami minal ula, ketika salam minal ula, dari sholat yang pertama. Berarti hujannya itu mulai dari awal takbiratul ihram sampai salam, itu terus berlanjut, hujan terus, seperti itu. Kalau dari zuhur, ya waktu takbiratul ihram sholat zuhur sampai salamnya sholat zuhur, itu hujannya masih ada. Nah, ketika itu baru pas boleh kita jamak takdim langsung setelahnya melaksanakan sholat
asar atau sholat isyanya. Sawaun sama saja istamarat terus menerus al-mataru apa hujan ba'da dzalika setelah itu, setelah salam, maksudnya setelah salam sholat yang pertama, amla atau tidak. Baik setelah sholat yang pertama, setelah salamnya sholat yang pertama hujannya terus berlanjut ataupun tidak, itu tidak apa-apa. Sudah boleh kita melaksanakan sholat jamak takdim. Wa tahtasu dan tertentu rukhsatul jam'i apa keringanan melaksanakan sholat jamak ini bil matori, sholat jamak bil mator sebab hujan, bil musalli bagi orang yang sholat fi jama'atin yang sholat berjamaah bi masjidin di suatu masjid au ghairihi atau lainnya masjid min mawadi'il jama'ati dari tempat-tempat sholat berjamaah. Ba'idin au urfan, ba'idin yang jauh, urfan secara urf. Harus jauh ya kalau dekat tidak bisa teman-teman. Misal masjidnya di depan rumah saya, yang kita mau sholat hujan, mau sholat jamak takdim bil mator, ya tidak bisa, syaratnya harus jauh. Tempat sholat berjamaahnya itu harus jauh. Sholat jamak takdim ini teman-teman dilaksanakannya itu bukan ketika kita santai-santai di rumah, enggak, tapi ini dilaksanakan di suatu tempat berjamaah, misal di masjid atau tempat-tempat berjamaah lainnya, yang mana tempat berjamaah itu jauh dari rumah kita. Itu sehingga wa yata'adza dan menjadi susah atau berbahaya adzahibu siapa orang yang bepergian lil masjidi ke masjid au ghairihi atau tempatnya atau lainnya masjid min mawadi'il jama'ati dari tempat-tempat salat berjamaah bil matori sebab hujan fi tariqihi di jalannya, sehingga jalannya itu membahayakan orang yang lewat karena tempatnya jauh. Kalau pas kena hujan itu membahayakan, bisa jatuh, bisa kena gimana, itu kan membahayakan. Itu adalah syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat ini, seperti contohnya tadi masjidnya di depan rumah kita, atau masjidnya betul agak jauh tapi jalannya enak, sudah seperti di jalan raya ada aspalnya dan lain-lain, itu ya tidak berbahaya itu kan. Jadi kalau tidak membahayakan maka tidak boleh sholat jamak bil mator.